Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang kami hormati pembina Poskestren khususnya PJ, yang kami hormati pula Kepala Madrasah MTS Al-Irsyad Semarang 7 Kota Batu, yang kami hormati pembina UKS MTS Al-Irsyad, yang kami hormati pula pendamping dan juga dokumentator serta anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini anak-anak, kita bisa bertemu lagi dalam acara pembinaan Poskestren. Insyaallah acara pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah materi inti, kemudian keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik anak-anak, kita mulai acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah MTS Al-Irsyad Semarang 7 Kota Batu kepada Saudari Rahman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ketua Program UKS Puskesmas Beji, Mas Erwin Erwanto. Erwin Erwanto. Iya siap. Erwanto. Iya. Kemudian juga Mas Gansar dan juga Mas Owi, itu yang di luar. Gitu. Dan juga kami hormati pembina UKS dari MTS Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu, sekaligus kader kesehatan remaja, yaitu singkatannya KKR, yang sekarang menghadiri acara pada hari ini. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Salawat dan salam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan kepada para peserta pembinaan hari ini. Yang pertama, pada MTS Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu, mungkin hari ini adalah hari pertama pembinaan untuk UKS. Hari ini adalah hari yang pertama kali pembinaan UKS yang disingkat dalam artian KKR. Jadi nanti kalau semua yang ada di sini peserta, KKR itu apa? KKR itu kader kesehatan remaja. Jadi kalian sekarang dikumpulkan ini dalam program UKS, yaitu KKR, pembinaan KKR, yaitu pembinaan kader kesehatan daripada remaja. Nanti materinya akan disampaikan oleh Ketua Program UKS Puskesmas Beji, yaitu Mas Erwin. Kemudian yang kedua kalinya kita mengharapkan kader kesehatan remaja ini bisa memberikan contoh kepada seluruh siswa, dalam artian setelah diberikan pembinaan, ya, diusahakan nanti untuk bisa mendapatkan ilmunya, bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana berpola hidup yang sehat, sehingga untuk sakit itu akan jadi minimal. Bukan kita menghindari sakit, tapi kita mencegah sakit. Qadarullah, kalau kita sakit sudah kita berusaha semaksimal mungkin, memang sudah qadarullah, ya. Tetapi kalau kita tidak memiliki ilmunya, ya, kita
kita asal-asalan makan sembarangan, ya. Kemudian istirahat sembarangan, tidak ada pengaturan yang dengan terjadwal. Akhirnya nanti badan kita juga menjadi lemah. Apapun yang ada di sekitar kita akan mudah untuk menyerang virus, ya. Baik virus mulai dari yang terganas maupun yang terringan. Kalau sekarang memang kita dalam masa pandemi COVID, ya. Sehingga kelihatannya virus yang terganas, ya, yaitu adalah COVID. Ya, mudah-mudahan kita semuanya terjaga. Kemudian yang ketiga kalinya, ini kita sampaikan kepada para KKR, ya. Kita itu UKS ada 3 hal. Yang pertama yaitu programnya adalah pendidikan kesehatan, ya, pendidikan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sehat. Jadi ada 3 hal, ya, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, kemudian pembinaan lingkungan sehat. Nah, diharapkan para KKR ini bisa semuanya, ya, mengerti minimal sedikit ilmunya, ya. Tetapi nanti bisa terbagi. Misalkan ini bagian untuk pendidikan kesehatan, kemudian yang kedua untuk pelayanan kesehatan, kemudian yang ketiga untuk pembinaan lingkungan sehat. Jadi terbagi atau semuanya sudah menguasai, itu lebih baik. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ketua Program UKS Puskesmas Besi, yaitu Mas Erwin, bermanfaat bagi para kader, ya, di MTS ini, dan mudah-mudahan, ya, MTS Barisan Tengaran 7 Kota Batu nanti kedepannya itu bisa sebagai contoh madrasah yang sehat dari segala penyakit, ya, baik penyakit yang tidak tampak maupun yang tampak, ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, ya. Akhiri dengan Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih jazakallahu khairan atas sambutan dan pengarahan dari Saudari. Kita lanjutkan pada acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Kak Erwin, ya. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Al-Irsyad Tengaran 7, Pak Irwan, ya. Pak Sinten? Pak Arif. Pak Arif, J. Lalu Ustaz Ngapunten, terima kasih matur nuwun untuk pembina UKS-nya Al-Irsyad, lalu adik-adikku sekalian yang saya sayangi, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, nikmat yang paling hebat. Kita bisa berkumpul di sini. Nanti kita akan membahas masalah, ya, insya Allah nanti ada manfaatnya ke ini. Ini masalah KKR, gitu, ya, masalah KKR. Ini memang hal yang baru. Ini memang hal yang baru. Di SMP, di SMK. Oh, sebelum masuk di situ kenalan dulu, tidak apa-apa, ya. Insya Allah ini saya masuk yang kedua, ya. Masuk yang kedua, yang kemarin saya ngisi di pertolongan gawat darurat, ya, di sini. Nah, sekarang saya masuk lagi. Ini saya ngisi masalah UKS-nya. Pak, kemarin itu santri usada, sekarang kok KKR? Saya bingung, Pak, ya. Nanti ketemu titik temunya. KKR itu lebih luas lagi. Dia mengayomi baik di lingkungan sekolahnya, baik di siswanya, semuanya diayomi, gitu, ya. Kalau santri usada nanti ada paknya sendiri, nanti ada titik temunya, gitu. Pembinaan kader kesehatan remaja atau disingkat KKR. Apa itu? Kalau ditanya itu kasarnya gini, warga sekolah atau adik-adik yang sekolah ini yang dipilih sama guru, nah, berarti sama pembinanya bisa.
mereka ikut serta dalam proses mendukung mewujudkan kesehatan di lingkungan sekolah atau madrasah. Jadi nanti di sini adik-adik semuanya ini berperan sebagai 3, bisa menjadi promotor, bisa menjadi ngapunten, bisa menjadi promotor, bisa menjadi promotor itu mempromosikan, menyuluhkan, bisa menjadi suri tauladan atau bisa menjadi contoh, bisa menjadi duta juga, duta, gitu ya. Ini sudah usah bingung. Dari sini, dari pengertian sudah paham semuanya? Sudah paham? Santai aja, nggak usah tegang-tegang. Kita harus relax ya. Dari pengertiannya itu. Pak, berarti kalau nanti sudah ada KKN, itu tujuannya itu apa? Yang saya garis bawahi, berperan serta atau penggerak dalam mewujudkan sekolah madrasah sehat. Oke, sebagai berperan serta penggerak. Madrasah atau sekolah sehat ini dilihat dari mana? Ingat, UKS itu ada 3 komponen. Tadi sudah disinggung sama Bapak, sama Ustaz. Ada pendidikan, ada pelayanan, ada lingkungan sehat. Atau dengan kata lain itu apa? Itu namanya trias UKS. Oke. Jadi mewujudkan sekolah sehat itu kita masuk di 3 bidang itu yang di trias UKS itu. Kalau ini mungkin nanti tulisannya kan nanti ini kecil-kecil. Saya jelaskan langsung yang di segi kerjanya saja ya. Oke, lanjut. Jadi gini, sebelum kita melangkah, itu kan kita harus mempunyai susunan rencana kerja. Jadi kerjanya KKN ini apa saja, programnya KKN ini apa aja. Ini kita harus punya susunan. Nah, sebelum susunan itu ada, kita harus mempunyai susunan kepengurusan KKN. Pak, di Al-Irsyad itu sudah ada tenaga khusus untuk medisnya, ada tenaga khusus untuk di ruangan UKS-nya atau kliniknya. Oke, nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan lupa kita di sini belajar. Kita belajar berorganisasi itu tidak ada jeleknya. Nah, kita belajar, kita sama-sama belajar, gitu ya. Susunan organisasi KKN ini sebelum masuk di program kerja ya. Susunan organisasi. terus. Oh, susunan organisasi jelas di sini pelindungnya adalah kepala sekolah. Kalau di sini kepala madrasah. Lalu pembina dari guru UKS. Setelah itu baru turun lagi, baru ini masuk di adik-adik jenengan. Nampak di jenengan semuanya. Ketua, wakil, dan yang mengisi subbagian bidang-bidang, mulai bidang pendidikan, bidang pelayanan, bidang kesehatan lingkungan, itu jenengan-jenengan ini. Ketua, wakil, yang masuk di 3 bidang ini jenengan-jenengan. Nah, dan untuk masuk di KKN ini, mulai dari ketua sampai di 3 bidang, ngapunten, itu harus ada SK-nya. Nanti yang buatkan SK siapa? Bapak Kepala Sekolah. SK. Misalkan Mas ini sebagai ketua, atau langsung aja SK, susunan kepengurusan kader kesehatan remaja, ketua A, wakil B, itu harus tertuang di SK atau ditetapkan. 3 bidang utama. 3 bidang utama harapan kita adalah bidang pendidikan, bidang pelayanan, bidang lingkungan sehat, dan yang satu bonus adalah manajerial. Manajerial itu apa ya? Nanti ketemu satu-satu dulu sih. Kita di bidang dulu. Kita bahas di bidang lingkungan sehat. Di
Di lingkungan sehat itu misalkan saya kasih contoh biar nggak bingung. Ketuanya si A, wakilnya si B. Lalu di lingkungan sehat itu harus ada yang mengkoordinir. Si lingkungan sehat si C misalkan itu harus misalkan membawai beberapa lagi adik-adiknya khusus untuk melakukan satu misalkan untuk memantau pemantauan jentik sekolah, jentik nyamuk itu harus ada spesialisnya lagi, atau kita kenal dengan kader Jumate, BS ya. Lalu misalkan lagi ada subnya lagi, misalkan sebagai pengawas kantin itu harus ada lagi mengawasi kantin khusus. Lalu ada lagi untuk mengawasi KTK, KTP, KTR atau kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa perundungan, kawasan tanpa narkoba, KTR. Itu ada lagi sub-subnya gitu. Lah tugasannya apa? Nanti misalkan saya ditugaskan di KTR, KTP, KTN, KTK. Itu sebagai promotor atau memberikan informasi. Oke? Bahaya merokok itu ini loh, boleh tak kita menyampaikan, misalkan kita memberikan penyuluhan kepada teman-teman? Boleh, tidak apa-apa, boleh, gitu ya, boleh. Kalau yang menyampaikan adik-adik itu berarti disampaikan di lingkup kelompok. Kalau penyuluhannya diberikan di mata kuliah atau mata pelajaran itu masuk di kurikulum, nanti Pak Guru itu yang membuat programnya. Itu misalkan di kawasan lingkungan sehat, kita garap di lingkungan sehat. Lalu misalkan lagi kita masuk di pendidikan, ada misalkan yang megang si pendidikan adalah adik D, itu tugasnya banyak lagi pendidikan. Jadi pendidikan ini memberikan penyuluhan, memberikan edukasi tentang pendidikan kesehatan banyak loh ya, tentang kesehatan reproduksi, tentang bahaya penyakit seks menular, ya itu banyak, itu bisa kita masuki. Lalu kalau untuk wanita, enggak, di sini kan semuanya ya, jadi kayak menstruasi apa enggak usah. Pak, gitu itu ada bungkus sakunya biar saya nggak bingung, ada, sudah saya bagi. Soft copy-nya sudah saya bagi, gitu ya. Ada bungkus sakunya. Jadi adik-adik nanti masuk di situ. Itu pendidikan. Kalau pelayanan, nanti misalkan yang megang si pelayanan, si adik C, itu misalkan. Nanti pelayanan ini mencakup apa saja, Pak? Banyak. Yang santri usada tadi itu masuk di pelayanan. Nah, oke. Jadi santri usada itu masuk di pelayanan. Tugasnya apa sih? Dia bisa P3K ataupun P3P. Pertolongan pada kecelakaan atau pertolongan pada penyakit. Masuk di sini. Pelayanan. Lalu misalkan membantu melakukan pemeriksaan secara berkala. Kalau kita lihat di masyarakat ada namanya posyandu di lingkungan-lingkungan. Sama, adik-adik juga bisa melakukan itu, melakukan pemeriksaan secara berkala. Gitu. Itu di segi pelayanan. Kalau manajerial tadi apa, Pak? Ingat, ketua dan wakil. Ketua dan wakil awal tahun membuat program kerja. Pak, nggak bisa, Pak. Ya nanti ya kita belajar bersama, namanya belajar. Nanti didampingi sama ustadz-ustadznya membuat program kerja. Saya kasih contoh misalkan kasar-kasaran. Dalam lingkup pendidikan kesehatan, memberikan penyuluhan tentang
kesehatan reproduksi remaja, pemateri, puskesmas, beji, monggo kita jenengan undang, kita akan datang langsung dengan waktu disiapkan jam hari apa kita datang gitu. Jadi tujuannya ini apa sih? Dan kita ada keselarasan, kita tahu jadwal di dalam sekolah ini sangat padat gitu. Kita paham, jadi kita kalau masuk sewaktu-waktu itu kayak sungkan atau gimana Pak. Jadi kalau sini schedule bisa menentukan program kerjanya, kita masuk juga enak. Nah, biar nggak ganggu sini juga berjalan. Nah, jadi sama-sama gitu. Misalkan lagi awal tahun dari si pelayanan, Pokja pelayanan membuat rencana program melakukan pemeriksaan pada siswa baru kelas 1 plus penyuluhan kesehatan tentang ini. Tanggal segini, petugas puskesmas kita datang. Atau misalkan kita membutuhkan, misalkan ada bimbingan konseling, membutuhkan puskesmas dokter, kita akan datangkan dokter. Schedule dan kita sama-sama enak. Yang dibutuhkan di sini kita kan nggak tahu, puskesmas nggak paham. Ini masalahnya di dalam ini apa sih? Yang tahu adalah jenengan membutuhkan pelayanan yang gimana, itu jenengan. Nanti kita yang berusaha untuk menanggapinya. Begitu. Oke. Mungkin dari sini bingung. Dari sini bingung. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum jawab? Ya, ada yang ditanyakan? Apa bingung semua? Ya begini. Oke. Saya tambah bingung lagi nih. Gak apa-apa, mungkin dari pendidikan kesehatan ada yang bingung. Oke. Sebelum jauh, kita nyentil sedikit. Untuk jumlah KKM ideal satu sekolahan atau satu madrasah, jumlahnya adalah 30% dari siswa. Jadi kalau di sini siswanya semisal 500 gitu, tadi 30% itu sekitar 150. Pak, banyak gitu apa nanti kan? Loh, ya dibagi-bagi tadi. Berarti ada yang 150 misalkan ini ada yang sebagai duta mengawasi kawasan tanpa kekerasan. Kawasan tanpa kekerasan itu bisa dilakukan dengan cara apa sih? Semisal kalau di madrasah atau pondok pesantren kan setiap pagi misalkan berdoa bareng, mungkin sholawatan bareng kayak di sini. Udah, berdoa bareng. Misalkan itu kawasan tanpa kekerasan masuk gitu. Itu. Ya. Lalu misalkan masuk di bagian pengawasan kantinnya. Jadi 150 siswa itu dibagi-bagi ke situ insya Allah. Sekian. Nah. Lalu tujuannya, Pak, kalau tujuannya pendidikan sehat jalan, pelayanan sehat jalan, lingkungan sehat jalan, nanti goalnya apa Pak? Akan tercipta lingkungan sekolah sehat atau madrasah sehat. Yang dikatakan lingkungan sehat, madrasah sehat ini apabila kriteria kesehatan secara paripurna itu terpenuhi. Nah, kriteria ini sudah ada
paripurna. Ya enggak apa-apa, enggak usah ke situ dulu. Sudah enggak usah ke situ dulu. Nah, awal. Nah, kriterianya sebanyak ini. Enggak usah langsung ke paripurna, kita pelan-pelan dulu, mulai dari standar. Lalu kita bisa naik ke optimalnya. Itu pertama minimal, standar, optimal, lalu lagi purna. Tapi insya Allah kok, kalau saya melihat wonten Pak Catur, ada ruangan UKS, insya Allah kalau untuk menuju paripurna insya Allah mudah. Insya Allah mudah, soalnya sudah jalan. Kalau saya lihat gitu. Soalnya kan saya baca itu kayaknya Pak sudah terpenuhi. Cuma kenapa sih kok nggak bisa sampai ke situ? Satu, mungkin pencatatan dan dokumentasinya itu yang masih belum. Itu sudah dilakukan, tapi belum terdokumentasi. Itu yang membuat belum masuk ke sini. Itu ya, sudah. Soalnya satu, kalau di sekolahan umum kita terkendalanya kan pada di sekolah umum itu kalau masalah kantin aja, itu kan masih ada yang jualan di luar. Itu terkendala kita di situ. Kita ngomongin jualan orang di luar itu nggak bisa. Kalau di sini sama steril, pengawasan kantin sudah berjalan. Nanti tinggal kalau untuk lingkungan mungkin pengukuran tingkat polusi udara. Insya Allah kita ada. Insya Allah 2022 ini kita sudah gandeng Kesling nanti untuk melakukan pengukuran polusi udara. Biar jalan gitu. Ya, dari sini mungkin ada yang kita diskusikan. Nanti buku saku ada. Nanti tak share di grup di Pak Catur ada, ya. Nanti belajar bareng sama Pak Catur, gitu ya, belajar bareng. Nanti ilmu-ilmunya ditata. Ini untuk kebaikan kita kok. Kita belajar berorganisasi. Kita belajar ini loh, fungsinya ini, gitu, ya. Kita belajar bersama. Gitu. Ada yang ditanya? Siap. Amin. Assalamualaikum, nama saya Raditya dari Bujule. Saya mau tanya, ini nanti kita kan jadi KKR, kita mulai menjalankan tugas kita itu kapan? Terima kasih. Ini kita menjalankan tugasnya mulai kapan? Satu, sebelum melangkah. Ini kan bulan November, Desember. Tujuannya apa sih kok? Ini ilmunya masih baru, masih fresh. Tujuannya kita di 2 bulan terakhir ini membentuk KKR dulu. Setelah terbentuk baru buat program kerja. Kalau sudah program kerja terbentuk baru berjalan. Kapan itu Pak? Monggo, tergantung dari sekolah. Nah, dibentuk dulu. Jadi ketuanya siapa? Dibentuk susunan organisasi dulu. Ya. Loh Pak, ini apa nanti nggak tabrakan sama OSIS? Enggak. Biasanya di OSIS kan ada sub bidangnya di bidang kesehatan. Nanti kita masuk di situ, KKR. Lah ini santri husada tadi masuk di pelayanannya. Jadi semuanya ternaungi. Gitu ya. Jadi kapan berjalannya tergantung dari kebijakan sekolah. Dibentuk susunan, dibentuk program kerja. Program kerjanya meliputi dari 3: pendidikan, pelayanan, lingkungan sehat. Nanti contoh-contohnya di pendidikan sudah ada, memberikan kesehatan reproduksi, nafsa, rokok, itu semuanya masuk. Adik-adik bisa memberikan pelatihan itu penyuluhan itu jauh bisa. Pelayanan santri usaha juga sudah jalan ya. Nah, itu sudah masuk pelayanan. Tuh.
kesehatan lingkungan nanti dibagi lagi, ada yang bagian pengawas cantik, pengawas kantin, nggak apa-apa. Kita belajar bersama-sama. Oke? Jangan lupa semua kegiatan harus ada pencatatan. Itu untuk laporan. Kalau semua sudah dilakukan nggak ada pencatatan itu, waduh, mubazir. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, gini. Semisal ada adik mentok dan ingin bertanya, monggo langsung ke ustadznya. Nanti saya undang. Nanti di Puskesmas Beji ini ada namanya klinik remaja. Klinik remaja ini juga fresh. Kita di sana, misalkan adik-adik, Pak, saya bingung masalah materi ini. Saya butuh materi kesehatan tentang ini. Saya undang, monggo ke sana. Ke klinik remaja di Puskesmas Beji. Gitu ya. Misalkan jenengan ada temannya yang ada masalah psikologi, nanti langsung mendingan ke pembinanya. Misalkan di sini Pak Catur, misalkan. Nanti Pak Catur minta bantuan ke kita, monggo dibawa ke klinik remaja. Gitu ya. Pak boleh yang itu berarti ada teman curhat ke kita, siap. Itu jenengan masuk di pelayanan kesehatan, berarti jenengan sebagai konselor sebaya. Di buku saku itu nanti terbagi-bagi lagi, jenengan jelas tugasnya. Konselor sebaya masuk di PML atau PML, santri wisadanya jelas. Gitu ya. Nah, datang ke klinik remaja Puskesmas Beji. Gratis Pak, yuk gratis loh. Untuk gratis, ya, gratis. Semua pelayanan kita gratis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa? Ibu, kalau begitu dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Semoga ilmu yang sedikit ini ada manfaatnya dan semoga nanti berkelanjutan dan dapat diaplikasikan. Insya Allah kan nggak bisa ya, cuma sekali gini tak bisa. Ini cuma apa ya, gaung di depan dulu saja biar tahu dulu. Nanti untuk selanjutnya bagaimana jalannya, insya Allah saya siap. Mungkin berjalan untuk KKR di Al-Irsyad, MTS Al-Irsyad. Ya. Dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan atas materi yang insya Allah berharga dari Kak Erwin. Baik anak-anak, sesi berikutnya silakan, masih ada waktu untuk bertanya dari penjelasan dari Kak Erwin tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas apa jelas? Iya nak ya. Iya. Baik anak-anak, jika ada pertanyaan ya, kita akhiri untuk acara pada pagi hari ini. Gimana? Kurang difoto bisa. Oh iya, nanti tidak meninggalkan ruangan dulu ya nak ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.